Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini ibu akan mengajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran 6. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yaitu KD 3.4 dan 4.4. Menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasikan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo identifikasilah informasi penting pada teks berikut. Baiklah, ibu akan membacakan suatu teks. Kamu dengarkan baik-baik ya. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau disingkat dengan PETA, dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, berdasarkan bacaan di atas, informasi penting yang bisa kita buat dalam bentuk peta pikiran adalah sebagai berikut. Kata tanya pertama adalah apa? Apa peristiwa penting yang terjadi pada teks bacaan tersebut? Jawabannya, peristiwa penting yang terjadi pada teks bacaan tersebut adalah pengibaran sangsaka merah putih. Kata tanya kedua adalah mengapa? Pertanyaannya, mengapa pengibaran sangsaka merah putih termasuk peristiwa penting? Jawabannya, karena menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kata tanya ketiga adalah siapa? Pertanyaannya, siapa yang mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawabannya, salah satunya adalah Abdul Latif Hendraningrat. Kata tanya keempat adalah bagaimana? Bagaimana latar belakang Abdul Latif Hendraningrat? Jawabannya, Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam organisasi berbagai pertempuran. Kemudian kata tanya berikutnya adalah kapan? Pertanyaannya, kapan Abdul Latif Hendraningrat menjabat sebagai komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta? Jawabannya adalah tahun 1948. Yang terakhir kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana Abdul Latif Hendraningrat mengajar saat menjadi mahasiswa? Jawabannya adalah di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Yang kedua, muatan PPKN, yaitu KD 3.4 dan 4.4. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa.
Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan sekitar kita. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan perlu diterapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan. Meskipun berbeda suku atau agama, kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Berikut contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Nah, berikut manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, itulah manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.